Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Program Kerja PGRI. Nah, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami, saya sendiri dengan Krisna Hadi Saputra, kedua ada Sally Veronica, ketiga ada Lailatul Khairiyah, keempat ada Akwim, kelima ada Miftahul Anwari. Di sini ada 4 pokok materi dari program kerja PGRI. Yang pertama ada program kerja dan jenis-jenis program kerja. Yang kedua ada perencanaan program kerja PGRI dan strategi pelaksanaan program. Ketiga ada pembentukan program kerja PGRI dan contoh program kerja PGRI. Keempat ada peran dan manfaat bagi organisasi dan anggota PGRI dalam pelaksanaan program kerja PGRI. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan program kerja dan jenis-jenis program kerja PGRI. Program kerja. Program kerja diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan di mana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk operasionalkan demi tercapai kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai. Nah, kalau kerja, definisi dari kerja dapat diartikan aktivitas dan perilaku dalam melakukan rangkaian kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang dilandasi dengan sikap positif, kompetensif, mengembangkan pengetahuan, berkomunikasi, mengelola kegiatan belajar, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dan kemampuan mengembangkan profesionalitasnya. Nah, jadi adanya program kerja organisasi baru dapat dibuat dengan sistematis, terarah, dan terpadu. Jika urutan proses menuju pembuatan program kerja telah dilalui dengan baik, arti organisasi telah memiliki dasar-dasar acuan dari program kerja yang dibuatnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis program kerja. Nah, di sini ada 2 macam program kerja, yaitu program kerja untuk satu periode kepengurusan. Kedua ada program kerja untuk waktu tertentu. Nah, program kerja untuk satu periode kepengurusan yaitu jenis program kerja ini bisa dibuat oleh organisasi untuk satu periode kepengurusan sehingga kegiatan rapat kerja atau raker organisasi hanya dilakukan sekali dalam satu periode pengurusan, dan untuk tahap selanjutnya akan diadakan evaluasi dan koordinasi dari program kerja yang ditetapkan. Nah, kalau program kerja untuk waktu tertentu yaitu jenis program kerja seperti disusun untuk suatu jangka waktu tertentu, biasanya triwulan, caturwulan, semesteran, dan lain-lain. Dalam pembuatan metode program kerja seperti ini, maka akan ditemui bahwa suatu organisasi akan mengadakan rapat kerja dan rapat kerja organisasi lebih dari sekali dan satu periode kepengurusan. Nah, selanjutnya yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu perencanaan program kerja kePGRI-an. Perencanaan program kerja PGRI. Setiap penyusunan program kerja diperlukan sebuah perencanaan matang sesuai dengan target atau sasaran yang ingin dicapai suatu organisasi tersebut. Untuk itu, PGRI menyusun program kerja yang
menitik beratkan pada tahap perencanaan kegiatan utama, menyusun rencana strategis dan sosialisasi internal dan eksternal, antara lain yang pertama visi, misi, dan strategi PGRI sebagai organisasi kependidikan. Yang kedua, menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana serta SDM. Yang ketiga, program dan kegiatan selama 5 tahun atau dalam target atau jangka waktu tertentu. Yang keempat, rincian pendanaan atau biaya tahunan. Strategi pelaksanaan program. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi memiliki peran penting, maka dari itu dalam melaksanakan kegiatan dijalin komunikasi dua arah, aspirasi dan kepentingan anggota, ditampung dan selanjutnya dirumuskan dalam program kegiatan. Yang kedua, partisipasi. Keterlibatan anggota dalam setiap kegiatan organisasi di semua tingkatan diperlukan sebagai wujud partisipasi konkret anggota dalam melaksanakan program dan menjadi pertimbangan utama dalam keberhasilan keterlaksanaan sebuah program kerja. Yang ketiga, kemitraan. PGRI dalam mewujudkannya menjalin kemitraan dan dalam berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi lain, untuk mewujudkan program-programnya. Dalam pelaksanaan kemitraan ini tidak boleh bertentangan dengan asas, tujuan, dan jati diri PGRI yang telah disepakati bersama. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Veronica Cahyani dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu pada poin ketiga, pembentukan program kerja PGRI dan contoh program kerja PGRI. Yang pertama yaitu pembentukan program kerja PGRI. Secara ideal, pelaksanaan kerja PGRI menuntut dikembangkannya strategi yang sistematik, sinergik, dan simbiotik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi sistematik adalah strategi yang memberikan pandangan dari sudut sistem dengan sub-item dan suprasistemnya dalam arti hubungan struktural, fungsional, interaktif yang menyangkut masukan, proses, dan keluaran. Strategi ini berkaitan erat dalam upaya untuk menjaga keseimbangan antara perubahan dan kesinambungan, antara konteks dengan koherensi, antara tatanan yang komprehensif dengan tatanan yang bersifat komplementer. Strategi sinergik bertujuan untuk mengembangkan organisasi secara lebih luas guna memperoleh manfaat melalui perencanaan yang proaktif dan inovatif. Yang terakhir, strategi simbiotik diarahkan untuk mengusahakan keterlibatan kolaboratif, membuka jaringan kemitraan dengan pihak terkait untuk mendapatkan manfaat bersama. Strategi ini menuntut adanya keseimbangan antara komunikasi dan kongruensi, komitmen dan kepedulian, serta kerjasama dan persaingan. Program kerja PGRI dalam menjalankan program yang telah tersusun merupakan suatu urgen sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi. Organisasi PGRI sekarang telah hampir ada di setiap daerah tertentu. Program kerja disusun secara berbeda tergantung terhadap organisasi PGRI di daerah itu masing-masing. Dan dimanapun organisasi tersebut berada, pasti memiliki tujuan, fungsi, misi, dan bahkan strategi pelaksanaan program kerjanya pun berbeda, tergantung pada pengembangan yang telah dilakukan dari masing-masing anggota yang mengatur organisasi tersebut. Untuk
mendapatkan hasil yang memuaskan, tentu segala aspek berperan penting dalam proses menjalankan program kerja PGRI tersebut, baik dari guru, tenaga pendidik, dan lembaga pendidik. Keterkaitan yang dimaksud dapat dilihat dari program kerja dari organisasi PGRI tersebut, di mana program kerja ini nantinya akan dapat membimbing para anggotanya seperti guru menjadi guru yang menjalankan sikap profesionalisme yang mana sesuai dengan sifat PGRI. Program kerja PGRI sendiri berlandaskan Aidil, Pancasila, Konstitusional Undang-Undang 1945, operasional yaitu ADART PGRI, dan strategi dasar perjuangan PGRI. Baik, selanjutnya yaitu contoh program kerja PGRI. Di sini saya mengambil 2 contoh program kerja dari daerah berbeda, yaitu yang pertama Jawa Tengah dan Gunung Kidul. Program kerja PGRI Jawa Tengah tahun 2007. Pokok-pokok program yaitu A. Umum. Poin dalam program umum yaitu 1. Melanjutkan dan meneruskan program lanjutan yang sedang berjalan. 2. Melakukan penataan administrasi dan perangkat pendukung. 3. Mengadakan pertemuan rutin pengurus harian, pleno, dan koordinasi ke daerah-daerah. Yang keempat, mengupayakan fokus utama kegiatan pada komunikasi dan partisipasi. Yang kelima, memberikan kesempatan, mendorong, dan memberikan peluang tumbuhnya gerakan donasi untuk PGRI dari pejabat. Yang keenam, mengusulkan Konpus PGRI tahun 2007 mendatang untuk membentuk kelompok-kelompok kerja guru. B. Yaitu Sekbid Organisasi dan Kaderisasi. Yang pertama, rekrutmen anggota baru PGRI. Yang kedua, menyusun informasi, data anggota dan organisasi. Yang ketiga, melakukan konsolidasi organisasi dengan PGRI kabupaten atau kota. Yang keempat, meningkatkan kesadaran anggota dalam membayar iuran. Yang kelima, memberdayakan unsur sekbid kabupaten atau kota. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi pendidikan. Yang ketujuh, memperjuangkan status guru tidak tetap. C. Yaitu sekbid kesejahteraan dan ketenagakerjaan. Di sini ada 15 poin. Tapi yang saya baca hanya 5 poin saja, selanjutnya bisa dibaca di PowerPoint. Yang pertama, memperjuangkan sistem khusus bagi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, memperjuangkan peningkatan penghasilan guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, memperjuangkan terrealisasinya kelebihan jam mengajar guru SD dan MI. Yang keempat, rakor dengan sekbid kesejahteraan kabupaten. Yang kelima, mendorong pengembangan koperasi guru sebagai wahana kesejahteraan guru. Di sini saya hanya menjelaskan poin ketiga dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akum Torikil Janatin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Contoh program kerja PGRI dari daerah Gunung Kidul tahun 2009 sampai 2014. A. Pada bidang organisasi dan kaderisasi. Di sini program kerja PGRI yang pertama yaitu melaksanakan rekrutmen anggota baru, terutama guru baru, guru sekolah swasta, guru-guru di lingkungan sekolah agama, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya. Yang kedua yaitu membangun solidaritas dengan menertibkan iuran anggota dan keuangan organisasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran politik, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya, khususnya anggota PGRI, agar mampu menempatkan kader PGRI pada lembaga eksekutif, legislatif, maupun birokrasi pendidikan. Yang keempat yaitu menyusun jaringan informasi data anggota dan organisasi secara lengkap, mutakhir, dan dapat dipercaya serta berguna. Yang kelima yaitu meningkatkan sumber-sumber dana dengan cara mengefektifkan iuran anggota
secara rutin oleh masing-masing cabang sehingga menjadi andalan pemberdayaan dan kemandirian organisasi. Yang B, pada bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Di sini program PGRI yang pertama yaitu memperjuangkan sistem remunerasi khusus bagi guru dan tenaga kependidikan PNS yang meliputi sistem penggajian guru khusus, tunjangan profesi, peningkatan tunjangan fungsional guru berdasarkan pangkat dan jabatan guru. Yang kedua yaitu memperjuangkan peningkatan penghasilan guru dan tenaga kependidikan non-PNS dengan menetapkan sistem remunerasi yang baku, perlindungan dan jaminan sosial. Memperjuangkan dan membantu para guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam memperoleh hak-hak kepegawaian mengenai kenaikan pangkat, pembayaran gaji pensiun yang tepat pada waktunya, dan pengaturan sistem mutasi, promosi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu peran dan manfaat bagi organisasi dan anggota PGRI dalam pelaksanaan program kerja PGRI. Peran anggota PGRI dalam pelaksanaan program kerja PGRI sangatlah diperlukan guna menunjang tercapainya proses tersebut dan tujuan PGRI. Salah satu anggota PGRI adalah guru, yang seperti kita ketahui bahwa jati diri dari PGRI adalah organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, di samping memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, PGRI harus pula memperjuangkan peningkatan mutu profesi guru khususnya dan pendidikan pada umumnya. Teacher Union percaya bila kesejahteraan para anggotanya telah cukup memadai, maka pengabdian mereka akan meningkat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di negaranya. Unsur motivasi dan kemampuan seorang guru dalam proses kerja sangatlah penting, karena kinerja mengatur mereka merupakan pokok utama untuk mengatur proses pencapaian hierarki tujuan instruksional ke tujuan pendidikan nasional. Menurut Yusr Usman, bahwa indikator bagi guru dalam proses belajar mengajar adalah yang pertama, kemampuan menciptakan kegiatan belajar mengajar, yaitu meliputi menguasai garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan, menyesuaikan analisis materi pelajaran, menyusun program semester, menyusun program atau pembelajaran. Dan yang kedua, kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, meliputi tahap instruksional, tahap instruksional, tahap evaluasi, dan tindak lanjut. Dan yang ketiga, kemampuan mengevaluasi yang meliputi evaluasi normatif, evaluasi formatif, laporan hasil evaluasi, dan pelaksanaan program perbaikan dan pengawasan. Demikian materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Khairiyah, saya dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu peran dan manfaat bagi organisasi dan anggota PGRI dalam pelaksanaan program kerja. Yang pertama, kerja guru sebagai salah satu faktor dalam raw input yang berperan menentukan keberhasilan proses pembelajaran memiliki 5 cakupan atau area sebagai berikut. Yang pertama, kerja di dalam kelas, yaitu bagaimana seorang guru melakukan aktivitas proses belajar mengajar, teknik melakukan evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa, dan manajemen mengelola kelas.
Yang kedua yaitu kerja pada level sekolah, yaitu bagaimana seorang guru dalam lingkup organisasi ia dapat mengikuti pertemuan-pertemuan sekolah, perayaan kebangsaan, kegiatan kebudayaan, dan partisipasi dalam kegiatan pada level manajemen. Yang ketiga, kerja di luar aktivitas sekolah, yaitu bagaimana seorang guru melakukan kegiatan kunjungan lapangan dan melakukan kegiatan observasi di luar sekolah. Yang keempat, kerja terkait hubungan dan kerjasama dengan orang tua, yaitu kerja guru berkaitan dengan pertemuan-pertemuan rutin, diskusi untuk kepentingan, progress report, dan upaya peningkatan prestasi belajar mengajar. Yang kelima, yaitu kerja terkait dan kerjasama dengan masyarakat, yaitu kerja guru terkait dengan upaya menangkap isu-isu pendidikan, menggabungkan event kegiatan sekolah dengan masyarakat, dan mendorong peran masyarakat dalam upaya pengembangan sekolah. Selanjutnya, manfaat untuk organisasi PGRI. Yang pertama yaitu memposisikan dirinya sebagai organisasi profesi yang selalu berorientasi pada mutu dan adaptif serta antisipatif terhadap berbagai perubahan dan pengelolaan pendidikan. Yang kedua, mampu melaksanakan restrukturisasi terhadap organisasi. Yang ketiga, mampu menggali, menghimpun, dan menganalisis berbagai persoalan, potensi, dan kebutuhan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Yang keempat, dapat menemukan garis-garis besar dalam melaksanakan program kerja baik sebagai organisasi perjuangan maupun organisasi profesi. Yang kelima yaitu organisasi PGRI lebih menjadi demokratis dalam perumusan kebijakan program kerja. Yang keenam yaitu memudahkan dalam menjabarkan kebijakan program kerja PGRI yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi masing-masing lingkungan. Yang ketujuh, mampu mewadahi aspirasi anggota. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan anggota serta melindungi hak dan kewajiban anggota. Yang kesembilan, terarahnya pokok-pokok program kerja yang dijadikan dalam pedoman. Slide selanjutnya yaitu manfaat untuk anggota PGRI. Yang pertama yaitu dengan adanya program kerja guru, kesejahteraan para guru lebih terjamin. Yang kedua, layanan keanggotaan terhadap para guru meningkat. Yang ketiga, guru tercatat sebagai anggota aktif organisasi PGRI. Yang keempat, anggota berpikir kritis dalam penanganan masalah-masalah di bidang pendidikan. Yang kelima, anggota memiliki sebuah wadah untuk melindungi hak dan kewajibannya di mata hukum. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari program kerja PGRI, yaitu dalam pembuatan program kerja dibutuhkan kerjasama dan musyawarah antar anggota agar program kerja yang akan dirumuskan dapat diterima masing-masing anggota dan tentunya akan lebih tersusun dengan baik, dan setiap program kerja PGRI berbeda di setiap tingkat wilayah, tetapi penyusunan dan pembentukan tersebut tetap mengacu kepada tujuan, aspirasi, dan visi dan misi PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berfokus pada bidang keguruan demi kesejahteraan para anggota PGRI di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.